Dalam beberapa video sebelumnya, mulai dari bagian 1 hingga bagian 2, menunjukkan suatu keterkaitan antara alam semesta, manusia, dan Sang Pencipta, di mana manusia adalah objek dan tujuan dari penciptaan itu sendiri. Alam semesta merupakan sarana pengajaran dari Tuhan semesta alam kepada manusia yang sekaligus memberikan anugerah berupa piranti akal fikir yang ditanamkan dalam diri manusia untuk mempelajarinya, yang selanjutnya dipergunakan untuk kemaslahatan hidup umat manusia itu sendiri. Itulah wujud kasih dan sayang Tuhan semesta alam pada manusia yang tanpa batas. Tinggal bagaimana manusia menyikapi anugerah kasih dan sayang Tuhan semesta alam. Apakah manusia mensyukurinya dengan menduplikasi sifat kasih dan sayang Tuhan semesta alam untuk menjadi berkat dan rahmat bagi alam semesta? Atau malah berbuat kerusakan dengan mengedepankan hawa nafsu yang pada akhirnya merugikan umat manusia itu sendiri, baik secara individu maupun sosial. Pada video bagian ketiga sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa Tuhan menciptakan alam ini dengan prinsip-prinsip kebenaran yang pasti dan konstan. Itulah sistem penciptaan Tuhan yang hakiki. Agar manusia dapat mengambil pelajaran dari alam semesta dan mengaplikasikannya dalam kehidupan di bumi dengan fungsi manajerial yang terstruktur dan terintegrasi. Keteraturan alam semesta telah mengajarkan kepada kita tentang keabsolutan kekuasaan Tuhan di seluruh jagat raya, yang dibuktikan dengan ketaatan dan ketundukan seluruh benda-benda langit pada ketetapan dan perencanaan sistem yang diciptakannya, yang memunculkan suatu aksioma ilmiah bahwa esensi dan eksistensi Tuhan berkuasa atas seluruh alam semesta yang meliputi 3 prinsip utama. 1. Adanya aturan dalam bentuk sistem terintegrasi yang mengikat seluruh benda-benda langit walaupun berbeda dimensi dan jenisnya. 2. Kekuasaan Tuhan yang absolut yang menjaga sistem tersebut berjalan dengan benar dan berkelanjutan. 3. Adanya pusat ketundukan dan ketaatan seluruh benda langit pada sistem penciptaannya, sehingga benda-benda langit tidak menghancurkan dirinya sendiri maupun benda-benda langit lainnya. Trilogi sistem inilah yang terbukti menghasilkan tatanan alam semesta yang teratur dan setimbang, yang menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Bagi manusia yang mengaku beriman kepada Tuhan, aksioma trilogi sistem yang berlaku pada alam semesta tersebut adalah suatu yang niscaya dan diyakini sepanjang sejarah umat manusia. Namun, kebanyakan manusia memahaminya hanya sebatas doktrin keilahian dan pengakuan transendensial semata, tidak menjadikan prinsip trilogi sistem yang berlaku di alam semesta sebagai pengajaran atau contoh yang aplikatif pada kehidupan sosial manusia. Bagi manusia yang mau mengoptimalkan akal fikir dengan analisa dan hipotesa yang bersandar dengan prinsip-prinsip kebenaran dari alam semesta, mereka akan menghasilkan pemahaman yang berbeda dari sekedar dogma transendensial semata. Dengan mengkomparasi antara keteraturan dan kesetimbangan alam semesta yang menghasilkan kedamaian dan kesejahteraan dengan realita fenomena kehidupan manusia saat ini. Kerusakan alam dan kerusakan sosial menjadi gambaran kelabu dalam peradaban manusia saat ini, yang tidak lain, baik secara sadar maupun tidak, adalah ulah tangan manusia itu sendiri. Suatu ironi yang nyata terjadi, ketimpangan, ketidakadilan, penindasan, peperangan, krisis ekonomi, krisis sosial hampir menyelimuti seluruh permukaan bumi hari ini. Dalam upaya menyelesaikan urusan kehidupan manusia yang cenderung mengikuti hawa nafsunya atau kepentingannya, baik individu, kelompok, sampai pada tingkat bangsa-bangsa di bumi ini, yang saat ini didominasi oleh ideologi kapitalis dan sosialis yang berpijak pada materialisme yang terbukti tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh, hanya bersifat parsial dan subjektif terkait superioritas golongan semata. Bagi manusia yang mau berpikir tajam dan jernih akan kenyataan saat ini, ia akan menjumpai sesuatu yang bersifat paradoksal terhadap intuisi manusia yang ideal tentang penciptaan alam semesta dan hakikat penciptaan manusia yang teratur dan seimbang. Untuk itu, marilah kita mencoba menganalisa kondisi saat ini dengan mengaplikasikan trilogi sistem yang berlaku pada alam semesta sebagai berikut. 1. Aplikasi aturan universal. Bumi ini
yang pada hakikatnya adalah milik Tuhan semesta alam yang tidak mengenal batasan wilayah. Namun, hari ini telah menjadi kafling-kafling negara dan bangsa-bangsa, seakan-akan mereka merasa memilikinya, yang masing-masing memiliki aturan sendiri-sendiri. Ketika bangsa lain menghalangi kepentingan bangsanya, maka akan menimbulkan sengketa dan permusuhan. Hal ini akan sangat bertentangan karena Tuhan menciptakan perbedaan manusia, baik suku, etnis, atau bangsa, untuk saling mengenal dan saling menyayangi antar sesamanya. Karena tidak adanya aturan yang bersifat universal, maka setiap bangsa akan mengagungkan dan memaksakan aturan-aturan bangsanya kepada bangsa yang lain, merasa bangga dan merasa paling benar. Sangat tidak mencerminkan kearifan yang dicontohkan oleh alam semesta yang bekerja berdasarkan pada kebenaran universal yang berlaku pada alam raya dan alam psikososial manusia. 2. Aplikasi kekuasaan absolut. Terkait aturan universal atau integrated system, tidak akan efektif jika tidak ada yang menjaga aturan tersebut atau berfungsi sebagai wasit dunia yang memiliki legitimasi transidensial. Bukan sebagaimana saat ini. Dunia hari ini dikuasai oleh dua negara adidaya yang masing-masing berlomba-lomba memperluas hegemoni politik dan ekonominya kepada bangsa-bangsa yang lebih kecil. Dan hal tersebut dapat dipastikan bahwa dunia tidak akan pernah mencapai kedamaian dan kesejahteraan. 3. Aplikasi sentral ketaatan atau kepatuhan. Aplikasi sistem sentral ketaatan bukanlah suatu sistem independen yang terpisah dari dua sistem lainnya, akan tetapi merupakan hasil akhir dari dua sistem sebelumnya, sebagaimana benda-benda langit tunduk terhadap garis edarnya masing-masing. Dengan demikian, artinya mereka tunduk pula terhadap siapa yang menciptakan sistemnya, sehingga mereka patuh terhadap kehendak dan rencananya. Mereka tidak punya keinginan sendiri, apalagi jika itu bertentangan dengan aturan universal yang berlaku. Jika diaplikasikan pada kehidupan suatu bangsa, dapat dipastikan tidak akan ada pembangkangan rakyat atau umat ketika trilogi sistem berlaku dengan benar, karena ketaatan timbul dari kesadaran, bukan dari keterpaksaan. Trilogi sistem adalah suatu gambaran ideal yang dicontohkan Tuhan kepada manusia melalui alam semesta. Ajaran Tuhan hanya dapat dipahami dan diimplementasikan oleh manusia-manusia pelopor pilihan Tuhan yang menggunakan potensi akal fikir yang berlandaskan kepada keyakinan bahwa tidak ada pengabdian lain selain kepada satu-satunya sentral pengabdian, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan menolak pengabdian kepada selain itu. Namun, Tuhan bukanlah Tuhan yang memaksakan kehendaknya. Semua tergantung pilihan manusia, apakah mereka memilih sistem langit hadir ke muka bumi, atau memilih sistem bumi hasil hawa nafsu manusia bersikap seolah-olah sebagai sistem langit.